Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Hidayatullah, selaku dosen studi kebijakan dakwah. Yang saya sayangi teman-teman KPI kelas D. Perkenalkan, saya Diah Ayu Setiawati dan teman saya Diah Mutamimah. Dalam kesempatan ini akan menjelaskan materi tentang kebijakan pesantren muadalah dalam perspektif dakwah. Pembahasan yang akan kami jelaskan ada 6 poin. Yang pertama yaitu tentang pengertian pesantren dan juga pengertian pesantren muadalah. Yang kedua yaitu dasar hukum. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat yaitu sasaran. Yang kelima yaitu komponen yang akan diverifikasi. Dan yang keenam, kriteria pesantren yang dimuadalahkan. Baik, langsung saja yuk kita mulai pembahasan yang pertama. Baik, pada poin yang pertama yaitu pengertian pesantren. Pondok pesantren ialah sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Lembaga ini ada bersamaan dengan masa penyiaran Islam. Pondok pesantren biasanya didirikan oleh seorang kiai atau ulama. Pertama kali pesantren didirikan oleh Sultan Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa kita kenal dengan Sunan Gresik pada abad ke-17. Tetapi ada pula teori-teori yang menyatakan bahwa pesantren didirikan pada abad ke-16. Dengan seiring berjalannya waktu, semakin berkembangnya zaman, pondok pesantren pun mulai banyak perubahan, terutama pada bagian pendidikan. Nah, setelah kita tahu pengertian pesantren, sebenarnya apa sih pesantren muadalah itu? Nah, secara terminologi, pesantren muadalah yaitu suatu proses penyetaraan antar institusi pendidikan, baik pendidikan di pondok pesantren atau disingkat dengan pesantren maupun di luar pondok pesantren, dengan menggunakan kriteria baku dan mutu atau kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Pesantren muadalah di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pondok pesantren yang lembaga pendidikannya dimuadalahkan dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri seperti Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Universitas Ummul Qura Arab Saudi, maupun dengan lembaga-lembaga non-formal keagamaan lainnya yang ada di Timur Tengah, India, Yaman, Pakistan, dan Iran. Pondok pesantren yang muadalah dengan luar tersebut hingga saat ini belum terdata dengan baik karena umumnya mereka langsung berhubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan luar negeri tanpa ada koordinasi dengan Departemen Agama Republik Indonesia maupun Departemen Pendidikan Nasional. Yang kedua, ada pondok pesantren muadalah yang disetarakan dengan madrasah aliyah. Nah, dalam pengelolaan Depak RI dan yang disetarakan dengan sekolah menengah atas dalam pengelolaan Diknas. Keduanya itu mendapatkan SK dari Dirjen terkait. Pondok pesantren sekarang sudah banyak yang menyelenggarakan madrasah-madrasah pendidikan untuk para santrinya dengan menyesuaikan peraturan dari pemerintah, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan boarding school. Dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, semuanya pun ada. Tetapi, masih banyak pula pesantren yang tetap mempertahankan pembelajaran pendidikan pesantren secara mandiri dengan menggunakan kitab-kitab dari yang sesuai tingkatan. Status pesantren adalah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah dari Surabaya. Madrasah ini berada di lingkup pesantren Salafi. Poin kedua yaitu dasar hukum.
Yang pertama yaitu ada Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak pasal 28 ayat 1, di mana dalam pasal tersebut itu menegaskan bahwa setiap anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua yaitu Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pasal 13 ayat 2 huruf A, yang menunjukkan adanya dua unsur dalam memberikan hak memperoleh pendidikan. Pertama, ketersediaan, yang mewajibkan negara untuk menyediakan fasilitas yang memadai agar fungsi sekolah berjalan lancar. Yang kedua, yaitu keterjangkauan, yaitu agar pendidikan dan ekonomi dapat dijangkau peserta didik tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat, dalam pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dan anggaran pendapatan dan belanja negara serta dan anggaran pendapatan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu dalam pasal 12 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana termaktub terutama pada pasal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian pada dasar hukum yang keenam yaitu UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Meskipun inti dari UU tersebut adalah berkaitan dengan pemerintah daerah, namun ternyata ada beberapa pasal yang terkait dengan pendidikan madrasah, di antaranya yaitu pasal 13 yang berisi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi penyelenggaraan pendidik dan alokasi sumber daya manusia potensial. Kemudian dasar hukum yang ketujuh yaitu UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam UU ini ada sejumlah pasal dan ayat yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan erat dengan pengembangan madrasah. Di antaranya yaitu pasal 1 ayat 1. Isinya, guru adalah mendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan ayat 5 yaitu menyelenggarakan pendidikan adalah pemerintah daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. Kemudian dasar hukum yang ke-8 yaitu UU nomor 20 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang ini secara khusus berbicara tentang seluk-beluk anak, termasuk hak anak memperoleh pendidikan. Misalnya saja apa yang disebutkan pada pasal 9 yang berbunyi setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian pada dasar hukum yang ke-9 yaitu PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yaitu pada pasal 62 ayat 1 dijelaskan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
Nah, kemudian pada dasar hukum yang terakhir, yaitu PP 5 tahun 2007, saya ulangi, PP 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, yang berisikan ketentuan mengenai pendidikan keagamaan umum UU Sisdiknas tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Dalam PP ini, ada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk tetap menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan menjalankan ajaran agamanya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tujuan. Nah, tujuanmu adalah pendidikan pondok pesantren dengan madrasah aliyah dan juga sekolah menengah atas adalah yang pertama yaitu untuk memberikan pengakuan terhadap sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren sebagaimana tuntutan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, untuk memperoleh gambaran kinerja pondok pesantren yang akan dimuadalahkan atau disetarakan dan selanjutnya dipergunakan dalam pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu serta tata kelola pondok pesantren. Yang ketiga, yaitu untuk menentukan pemberian fasilitas terhadap suatu pondok pesantren dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang setara atau muadalah dengan madrasah aliyah atau sekolah menengah atas. Kemudian pada poin keempat yaitu adalah sasaran. Sasaran dari pesantrenmu adalah yang pertama adalah Madrasah Salafiyah Ulia atau biasa disebut dengan Ali atau Aliyah. DMI atau Dirasah Mu'alimin Islamiyah. Yang kedua ada Kulliyatul Mu'alimin Al-Islamiyah atau disingkat dengan KMI dan Tarbiyatul Mu'alimin Al-Islamiyah atau TMI. Kemudian yang ketiga ada Madrasah Diniyah Ulya atau setingkat tahasus yang sudah lulus jenjang wusta dan awaliyah atau UI atau nama lainnya dan yang sejenisnya. Yang kelima yaitu komponen yang akan diverifikasi. Yang mana komponen ini meliputi 5 hal. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai suatu hal yang sangat penting dalam pendidikan, utamanya dalam pesantren, karena bisa dijadikan sebagai tolak ukur kualitas suatu pesantren. Yang kedua yaitu tenaga kependidikan yang berasal atau bersumber dari sumber daya manusia seperti guru, ustadz maupun ustazah. Yang ketiga yaitu peserta didik yang biasa kita sebut sebagai siswa, siswi maupun santriwan dan santriwati. Yang keempat yaitu manajemen pengelolaan. Dan yang kelima yaitu sarana prasarana yang dijadikan sebagai pendukung dalam pendidikan di pondok pesantren. Kemudian pada poin yang keenam yaitu kriteria pesantren yang dimuadalahkan. Pertama yaitu pondok pesantren harus berbentuk yayasan atau organisasi sosial yang berbadan hukum. Yang kedua yaitu telah memiliki piagam terdaftar sebagai lembaga pendidikan pondok pesantren pada Departemen Agama dan tidak menggunakan kurikulum Departemen Agama maupun Diknas. Kemudian yang ketiga, adanya tenaga pendidikan, santri, kurikulum, ruang belajar, maupun buku pelajaran dan sarana pendukung pendidikan lainnya. Dan yang keempat, yaitu jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren sederajat dengan madrasah aliyah atau SMA
dengan lama pendidikan 3 tahun setelah tamat madrasah sanawiyah dan 6 tahun setelah tamat madrasah ibtidaiyah. Dari penjelasan ke-6 poin tadi, dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan pesantren adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan nasional. Inti dari pendidikan adalah melakukan interaksi antara pendidikan dan peserta dalam upaya mencapai tujuan pendidikan para peserta atau pelajar. Dalam mencapai tujuan pendidikan, dibutuhkan sarana dan alat. Salah satu alat atau sarana tersebut adalah dengan adanya kurikulum. Jadi, adanya pesantren muadalah dapat merubah mindset dan pandangan terhadap pendidikan di pesantren yang sebelumnya dipandang sebagai pendidikan non-formal yang kurang mendapat pengakuan dan apresiasi terhadap lulusannya. Terima kasih. Demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.